Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar Anda agar kami semakin semangat dalam memberikan Anda update terbaru mengenai pasar modal setiap harinya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Langsung saja kita mulai dengan market review untuk perdagangan hari ini. Hari Senin, perdagangan pertama di minggu ini 29 Maret 2021. Pada market outlook tadi pagi kami menggambarkan bahwa IHSG 51% akan berada di dalam zona hijau karena kami beranggapan bahwa market regional Asia akan berada di dalam zona hijau. Namun ternyata apa yang kami takutkan bahwa kurs rupiah akan menjadi salah satu faktor penentu yang akan menekan laju IHSG, dan kami hanya memprediksi bahwa IHSG hanya 51% berada dalam zona hijau. Dan ternyata memang sampai dengan penutupan atau closing dari sesi 1, IHSG sebenarnya masih berada di dalam zona hijau. Dan kalau kita lihat, IHSG sebenarnya dibuka di 6.205,569 di zona hijau dan sempat naik ke titik tertingginya di 6.230,990. Dan setelah sesi kedua dibuka, IHSG langsung melorot bahkan sampai menyentuh titik terendahnya di 6.165,553. Dan akhirnya IHSG ditutup di 6.166,818. Dan IHSG mengalami pelemahan 0,46% atau 28,745 poin. Total transaksi yang terjadi di IHSG adalah 10,444 triliun rupiah. Tercatat 204 saham menguat dan 287 saham melemah. Market capital IHSG turun ke 7.301,750 triliun. Investor asing sendiri kalau kita lihat pada hari ini mencatatkan net foreign buy sebesar 45,64 miliar rupiah. Kalau kita lihat indeks LQ45 melemah lebih banyak atau melemah lebih dalam daripada IHSG, mengalami penurunan 5,302 poin atau 0,56% ke 933,526. Kurs rupiah saat ini berada pada posisi 14.404, di mana sebenarnya rupiah tampak sedikit menguat, yaitu menguat 20 poin atau 0,14% terhadap US dollar. Dan kalau kita lihat harga emas dunia saat ini melemah 6,85 poin atau 0,4% ke 1.725,45. Dan kalau dirupiahkan adalah 799.055 rupiah. Dan kalau kita lihat dari daftar saham-saham yang paling banyak dijual oleh investor asing, maka juaranya adalah BBCA atau Bank Sentral Asia. Net foreign sale 125,9 miliar, sahamnya turun 275 poin atau 0,86% ke 31.800. Disusul oleh BBTN, Bank Tabungan Negara, net foreign sale 31,3 miliar, sahamnya turun 45 poin atau 2,44% ke 1.800. Lalu EMTK atau Elang Mahkota Teknologi, net foreign sale 19,6 miliar, sahamnya naik 20 poin atau 0,83% ke 2.440, menjadi satu-satunya saham yang dijual oleh investor asing yang berada dalam zona hijau. Di posisi berikutnya ada Bank Pembangunan Jawa Barat atau BJBR, net foreign sale 11,6 miliar, sahamnya turun 45 poin atau 2,92% ke 1.495. Di posisi kelima ada AKR Korporindo Tbk, kode sahamnya AKRA, net foreign sale 9,4 miliar, sahamnya turun 110 poin atau 3,25% ke 3.270 dan menjadi yang penurunannya paling banyak di daftar top 5 saham-saham yang dijual oleh investor asing. Di bagian saham-saham yang dibeli oleh investor asing, pemuncaknya adalah BBRI atau Bank Rakyat Indonesia. Net foreign buy 90,1 miliar, sahamnya tidak bergerak, tetap di harga 4.720. Di posisi kedua ada BMRI atau Bank Mandiri Persero.
Net foreign buy 34,6 miliar, sahamnya turun 50 poin atau 0,78% ke 6.375. Lalu disusul BBNI atau Bank Negara Indonesia, net foreign buy 25,2 miliar, sahamnya juga tidak bergerak tetapi 6.050. Di posisi keempat ada TLKM, Telkom Indonesia, net foreign buy 24,2 miliar, sahamnya turun 80 poin atau 2,29% ke 3.410, sekaligus menjadi yang paling banyak penurunannya di daftar saham yang dibeli oleh investor asing. Dan berikutnya ada INDF atau Indofood Sukses Makmur, net foreign buy 23,8 miliar, sahamnya naik 50 poin atau 0,74% ke 6.800, sekaligus satu-satunya saham yang berada di dalam zona hijau dari daftar saham yang di net foreign buy. Lalu kalau kita lihat dari bursa regional Asia, di mana indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang menguat 207,82 poin atau 0,71% ke 29.384,52. Hang Seng Indeks Hong Kong menguat tipis 0,01% atau 1,87 poin ke 28.338,301. Shanghai Composite Index menguat 0,5% atau 16,97 poin ke 3.435,3, dan Straits Times Index Singapura menguat 22,53 poin atau 0,71% ke 3.180,480. Jadi kalau kita lihat IHSG menjadi satu-satunya yang merah di dalam zona Asia kali ini. Lalu kalau kita melihat dari opening market Eropa, FTSE 100 Index London tampak melemah 0,45% atau 30,34 poin ke 6.710,250. Sedangkan Xetra DAX Frankfurt atau GDXI menguat 0,15% atau 21,699 poin ke 14.770,590. Posisi dolar indeks saat ini kembali menguat 0,06% atau 0,06 poin ke 92,826. Sedangkan Dow Jones Index Future tampak melemah 160 poin atau 0,49% ke 32.794. Lalu bagaimana dengan IHSG esok? Kalau kita melihat dari opening market Eropa yang bergerak mix dan kembali menguatnya dolar indeks ke arah 93 US dollar, dan kalau kita lihat kecenderungan Dow Jones Index Future yang juga berada di dalam zona merah, maka kami memprediksi IHSG bisa besok melanjutkan pelemahannya atau kembali berada di dalam zona merah sebesar 51%. Demikianlah yang bisa kami sampaikan untuk Anda semua kali ini. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Nantikan terus berbagai insight dan informasi menarik lainnya dari kami, Best Biz ID. Sampai jumpa.